Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Bapak. Ila. Selamat pagi Pak Saifuddin. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah, saja iya, Bapak. senang sekali. Baik Bu Ila, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melaksanakan supervisi yang kita awali dengan praobservasi. Baik, Bu Ila sudah siap ya? Insya Allah, Allah. alhamdulillah ya. Baik Ibu, hari ini kita akan membahas persiapan pembelajaran tentang teks prosedur. Apa yang ingin Ibu capai dalam pelajaran ini? Baik Bapak, ini rencananya hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran tentang materi teks prosedur. Adapun tujuannya, yang pertama saya berharap siswa dapat menjelaskan struktur teks prosedurnya dengan bahasa mereka sendiri. Terus yang kedua, siswa juga bisa menuliskan langkah-langkah menulis teks prosedur dengan jelas dan logis, terutama untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Misal ya Pak, misal mereka ingin membuat cara membuat kue atau merawat tanaman di rumah. Terus yang ketiga, siswa bisa merefleksikan hasil tulisannya dan memberikan penilaian terhadap kejelasan dan kelogisan langkah-langkahnya. Itu Bapak. Oke, luar biasa sekali. Jadi tadi menjelaskan struktur, kemudian menulis langkah-langkah, dan yang ketiga tadi merefleksikan hasil. Ini luar biasa sekali tujuannya. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira ini Ibu Bu Ila ini mau pakai strategi pembelajaran apa nih yang akan digunakan untuk menerapkan pengalaman belajar yang mendalam? Baik Bapak, rencananya hari ini saya ingin menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan inquiry berbasis proyek atau PJBL Bapak. Adapun tahapannya nanti ya Pak, yang pertama nanti untuk memahami karena ini pembelajaran mendalam Bapak. Yang pertama, siswa membaca contoh teks prosedurnya dulu, misalnya cara membuat es krim. Kemudian saat itu saya akan mengajukan pertanyaan secara terbuka. Apa yang perlu dilakukan sebelum memulai proses dan apa fungsi dari setiap langkahnya. Nah, setelah tahap memahami yaitu mengaplikasikan Pak. Kemudian siswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, masing-masing kelompok akan saya beri tugas untuk merancang prosedur yang paling praktis, gampang dilakukan, kemudian relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Contoh nih ya Pak, contoh misalkan cara menyetrika. Anak-anak juga kadang masih yang keliru menggunakan setrika listrik gitu. Kemudian juga cara menggunakan mesin cuci nih Pak. Atau mungkin mereka ingin biar suka nasi goreng, mereka bisa membuat cara memasak nasi goreng atau lainnya. Kemudian siswa menggunakan metode brainstorming dan berdiskusi secara aktif. Jadi secara terbuka mereka diskusi dalam kelompok kecil. Nah, yang terakhir adalah merefleksi. Setelah menyelesaikan rancangan, siswa saya harapkan melakukan peer review dengan kelompok lain. Jadi saling diskusi dengan kelompok lain. Jadi siswa saling memberi umpan balik tentang kejelasan dan kelogisan langkah-langkahnya. Kemudian guru memandu diskusi secara reflektif. Misalkan guru menanyakan apa sih tantangan yang dihadapi saat merancang prosedur tadi. Kemudian bagaimana kita bisa membuatnya lebih mudah agar bisa dipahami. Oke, luar biasa. Jadi menggunakan pendekatan inquiry berbasis proyek ya, PJBL tadi tahapannya sudah luar biasa, mulai dari memahami, mengaplikasi, kemudian sampai dengan merefleksi ya, insya Allah. Baik, selanjutnya Ibu, kira-kira pada pembelajaran ini Ibu Ila ini akan menggunakan media apa nih untuk mendukung aktivitas siswanya? Ya, rencananya ini Pak, saya akan menggunakan alat atau media yang untuk menarik ya Pak. Ini kan anak-anak kelas 9 ya. Jadi kita akan menggunakan kertas karton yang warna-warni, kemudian stiker, terus papan tulis juga, proyektor LCD untuk menampilkan contoh teks prosedurnya. Kemudian pastinya lembar kerja kelompok yang akan kita bagikan, juga lembar refleksi Pak. Nah, strategi penggunaannya kalau kertas kartonnya kita gunakan media presentasi hasil kelompok gitu. Jadi presentasinya mereka tulis teksnya di kertas karton kemudian ditampilkan di depan. Kemudian stikernya digunakan untuk menandai langkah-langkah yang penting. Karena di dalam teks prosedur itu kan ada langkah-langkah Pak. Nah, langkah-langkah yang penting nanti ditandai dengan stiker. Dan yang terakhir, papan tulis digunakan untuk mencatat ide-ide utama saat diskusi dengan siswa. Oke, lengkap sekali ya. Medianya tadi ada karton warna-warni, stiker, papan tulis, termasuk nanti di dalamnya ada proyektor ya.
luar biasa Bu Ila. Kemudian ini ketika pembelajaran itu kira-kira untuk apa menilai ketercapaiannya, ini Bu Ila itu menggunakan apa ini kira-kira untuk menilai ketercapaian tujuan belajar siswa tersebut? Baik Bapak, saya rencananya akan melakukan asesmen ya Pak. Oh ya. Yang pertama adalah asesmen formatif. Oh, ya. Nah, observasi langsung oleh saya nanti selama diskusi pada kelompok, kemudian pemilihan strategi cara mereka membuat dan lain sebagainya. Setelah itu ada penilaian proses Pak. Oh, ya. Nah, selama penilaian proses diskusi, saya sudah rencanakan nanti menggunakan checklist aktivitas. Oh. Kolaborasinya bagaimana, partisipasi anak itu bagaimana, dan karena ini pelajaran bahasa, penggunaan bahasanya bagaimana. Okay. Dan setelahnya saya juga akan melakukan asesmen berbasis produk ya Pak. Nah, ini evaluasi hasil akhir dari prosedur adalah menulis berdasarkan nanti dengan kriteria penilaian, kejelasan, kelogisan, dan kelengkapan langkahnya gitu Pak. Terus terakhir nanti ada asesmen untuk refleksi Bapak. Nah ini refleksi itu nanti siswa akan menilai dirinya, juga menilai teman sebayanya. Jadi temannya menilai teman yang lain. Nanti rubriknya sederhana saja, mungkin dengan pertanyaan ya atau tidak. Terus nanti kita buatkan langsung, nanti siswa tinggal mengisi. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ila. Oke, nah untuk sesi observasi nanti mari kita fokus pada aspek kolaborasi siswa seperti yang tadi disampaikan Ibu ya, dalam proses mengaplikasikan konsep. Kemudian kita akan amati bagaimana siswa bekerja terus kemudian berbagi ide dan saling membantu dalam merancang prosedur. Apakah mereka benar-benar aktif mengkonstruksi pengetahuan bersama? Setuju ya? Siap Pak, setuju sekali. Ya, oke kalau sudah siap. Terima kasih, sampai ketemu di ruang kelas Bu Ila. Makasih Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali. Alhamdulillah pembelajaran sudah dilaksanakan ya. Gimana perasaan Ibu nih setelah melakukan pembelajaran? Deg-degan pastinya ya Pak, iya. karena diamati oleh Bapak. Tapi di sisi lain saya merasa senang karena siswa sepanjang pelajaran tadi mereka aktif. Dan apa yang saya rencanakan dalam modul saya, alhamdulillah Pak, katakanlah 80-90% tujuan pembelajaran menurut saya itu sudah tercapai. Oke. Baik Ibu, kira-kira ini menurut Bu Ila nih apa yang berhasil dari aktivitas siswa tersebut dalam tahap mengaplikasi dulu? Nah, kalau menurut saya tadi ketika di dalam pembelajaran siswa berhasil merancang prosedur secara kreatif dan terstruktur, menunjukkan bahwa pemahaman konsep mereka dalam penerapannya ke konteks yang nyata. Oke, luar biasa sekali Bu Ila ya. Kemudian terkait dengan kolaborasinya nih, apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak. Oke, luar biasa, tadi saya amati juga sangat lancar. Kemudian Bu Ila nih, apakah siswa tampak aktif mengkonstruksi ide bersama maksudnya? Kalau tadi saya lihat kolaborasinya berjalan lancar, siswa aktif berdiskusi, saling bantu, bagi tugas kelompok, kelihatannya jawabannya iya Pak. Oke, ya memang ya betul. Kemudian yang berikutnya Ibu Ila ini, apakah ada siswa yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis saat memecahkan masalah dalam merancang prosedurnya? Iya Pak, tadi ada Amir sama Susan, kemudian ada juga Siti, kemudian ada juga Ami yang kelihatannya menunjukkan berpikir kritis dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang penting. Kemudian mereka juga bisa mengevaluasi efektivitas prosedur ini dan memberikan solusi yang alternatif. Oke, ya betul sekali. Baik, seberapa baik sih siswa memahami relevansi antara konten membuat prosedur dalam kehidupan sehari-harinya? Saya pikir mereka cukup memahami Pak, karena mereka dapat menyebutkan contoh prosedur di rumah atau sekolah dan menjelaskan manfaatnya. Oke, ya betul sekali. Terus Bu Ila ini terkait dengan tantangannya, kira-kira apa kesulitan yang dialami siswa saat bekerja sama dalam kelompok tadi? Apakah ada siswa yang kurang aktif gitu saja? Nah itu Pak, jujur saya akui ada beberapa siswa meskipun sedikit ya, itu cenderung pasif, hanya menunggu arahan dari temannya yang kelihatannya temannya itu lebih dominan, sehingga perannya kurang terlibat Pak. Sehingga hanya diam dan menunggu arahan dari teman-temannya. Baik Bu Ila, apakah ada tantangan dalam menjaga fokus siswa selama diskusi? Apakah mereka terlalu banyak cerita yang tidak relevan, artinya tidak ke
materinya gitu. Sempat sih Pak beberapa kelompok, satu atau dua kelompok yang ketika diskusi mereka agak melenceng Iya. gitu. Tetapi kemudian saya saya dekati, Iya. terus saya ayo ini kembali lagi kita diskusinya tentang teks prosedur, Iya. bla bla bla, dan akhirnya alhamdulillah mereka Alhamdulillah nih. Terus Bu Ila ini bagaimana respon siswa ini terhadap tugas yang diberikan? Apakah mereka merasa menantang atau terlalu sulit barangkali? kalau menurut saya mereka merasa tertantang ya Pak. Tertantang, betul. Karena apa, tugas yang saya berikan itu prosedur yang sehari-hari mereka jumpai di rumah Iya, mereka gitu Pak. luar biasa. Oke, baik. Berikutnya terkait dengan ide kreatifnya, apa kira-kira ide-ide kreatif yang bisa dilakukan agar kolaborasi siswa itu lebih efektif? Artinya misalnya apakah bisa menggunakan teknik think pair share sebelum diskusi kelompok besar? Saya setuju banget tuh Pak dengan mungkin pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Kalau ini kan masih teks prosedur Iya. juga, cuma beda capaian pembelajaran. Nah ini dengan think pair share sebelum diskusi kelompok besar, setelahnya siswa bisa berpikir sendiri, Oh iya. kemudian betul. berbagi dengan pasangannya, Ah, baru setelah itu berdiskusi secara kelompok. mm-mm. Jadi memastikan semua suara terdengar Pak. Oh iya, luar biasa sekali Bu Ila ya. Terus kemudian ini bagaimana cara memastikan semua siswa dalam kelompok itu memiliki peran yang jelas dan terlibat aktif semuanya gitu Ibu. Nah ini Kira-kira. Pak, mengantisipasi tadi ada Kan anak-anak ada yang kurang pasif, aktif ya, iya, yang pasif betul. ya. Rencana saya ke depan saya akan memberikan peran yang spesifik Bapak. Jadi pembagian tugasnya jelas dalam satu kelompok dan bila perlu berotasi. Misal ada yang jadi pemimpin, ada pencatat, ada yang menyampaikan pendapat, Iya, betul. begitu terus. Oh iya, luar biasa. Jadi semua peran itu terbagi dengan rata sehingga semua yang terlibat aktif, luar biasa ini. Kemudian Bu Ila ini, apakah bisa menambahkan elemen permainan atau kompetisi ringan untuk meningkatkan motivasinya? Kalau Bisa menurut Bu banget. Ila, Kalau menurut saya bisa banget Pak. Terima kasih nih ya. Saya jadi terinspirasi. Mungkin besok saya akan menambahkan kompetensi prosedur terbaik. oh Sehingga iya. nanti siswa akan termotivasi dengan kriteria yang jelas, dan mungkin bila perlu kasih hadiah simbol ya Pak. Oh Hadiah iya. simbol itu misalkan kayak stiker, pujian, apresiasi gitu Pak. Oh iya, bisa sekalian. Terus, berikutnya terkait dengan kebutuhan pengembangan, kira-kira pelatihan apa nih yang Ibu butuhkan untuk lebih mengoptimalkan pendekatan PJBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau menurut saya terkait dengan pembelajaran yang sedang saya lakukan ya Iya, Pak, ini saya membutuhkan misalnya pelatihan desain proyek berbasis konteks kehidupan nyata, Oh, iya. kemudian juga rubrik penilaian otentik untuk teks prosedur. Oh iya, oke. Terus apakah Bu Ila ini butuh bantuan dalam desain tugas yang lebih menarik? Otomatis Pak. Otomatis Oke, ya. karena saya merasa masih banyak kekurangan, tapi saya juga ingin berkembang. Mungkin saya butuh contoh tugas kreatif yang terkait erat dengan minat siswa ya Pak. Misal buat prosedur, membuat konten digital yang menarik. Nah sekarang kan yang sedang booming seperti itu Pak. Iya, betul sekali. Baik, tadi dari hasil pengamatan saya selama siswa berdiskusi itu dalam kelompok terlihat bahwa beberapa kelompok memang sangat aktif dan kreatif pastinya dalam merancang prosedur. Namun saya juga mengamati bahwa satu kelompok cenderung didominasi oleh satu anggota. Nah, untuk meningkatkan kolaborasi yang lebih adil, saya sarankan agar Ibu memberikan peran spesifik seperti tadi yang dijelaskan Ibu, kita bagi perannya kayak gitu. Nah, kepada setiap anggota kelompok sejak awal, misalnya tadi seperti yang disampaikan Ibu, ada yang mencatat, ada yang mengawasi, ada yang mengecek kejelasan. Nah, ini akan memastikan semua siswa itu terlibat secara aktif. Nah, dan memperkuat keterampilan kerjasama tim. Selain itu, penggunaan teknik round robin untuk menyampaikan ide juga bisa membantu. Terima kasih sekali Pak atas iya, masukannya. oke. Insya Allah itu akan membuat saya untuk pertama refleksi, kemudian untuk mengembangkan pembelajaran saya supaya lebih berhasil lagi ke depan. Oke, terima kasih Bu Ila ya, sukses selalu ya. Amin, amin. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.